sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kristina Panjaitan selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Amalia Putri dengan nomor NPM 20302097, Safitri Dewi Nurrohma dengan nomor NPM 20302191, dan saya Hairunisa dengan nomor NPM 20302060. Kami di sini akan memaparkan tugas UAS kami tentang sistem informasi akuntansi dengan subtopik memahami terminologi akuntansi dasar dan menjelaskan aturan pencatatan berganda. Tanpa berkata panjang lagi, mari kita simak penjelasannya. Hai guys, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita harus tahu dulu topik apa yang akan dibahas. Jadi di sini ada 2 subtopik. Yang pertama, memahami terminologi akuntansi dasar, dan yang kedua, menjelaskan aturan pencatatan berganda. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi itu? Jadi sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan data dan memproses data transaksi serta menyebarluaskan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada pun faktor-faktor yang membentuk sistem informasi akuntansi. Di sini ada 4. Yang pertama, sifat bisnis dan transaksi di mana ia terlibat. Yang kedua, ukuran perusahaan. Yang ketiga, ada volume data yang akan ditangani. Dan yang terakhir, ada informasi yang menuntut manajemen dan pihak lain dibutuhkan. Selanjutnya ada terminologi dasar akuntansi. Jadi terminologi dasar akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasikan, dan menginterpretasikan transaksi dan peristiwa lain yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari terminologi dasar akuntansi. Yang pertama itu ada peristiwa. Peristiwa merupakan sumber atau penyebab perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas. Peristiwa bisa bersifat eksternal maupun internal. Dan yang kedua ada transaksi, suatu peristiwa eksternal yang melibatkan pengalihan atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Yang ketiga ada akun. Akun adalah sebuah pengaturan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada unsur spesifik. Yang keempat ada akun real dan nominal. Akun real itu adalah akun aset, liabilitas, dan ekuitas yang muncul pada laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal itu adalah akun pendapatan, beban, dan dividen. Akun tersebut muncul pada laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai terminologi dasar. Selanjutnya yang kelima ada buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan selama proses pencatatan akuntansi. Di antaranya yaitu yang pertama ada buku besar umum. Buku besar umum berisi semua akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu berisi perincian yang terkait dengan akun yang terdapat dalam buku besar. Selanjutnya yang keenam ada jurnal. Jurnal adalah buku pencatatan awal di mana transaksi dan kejadian lainnya dicatat pertama kali. Memasukkan data transaksi dalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Selanjutnya yang ketujuh ada pemindahan buku atau posting. Posting adalah proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka penting dari buku jurnal ke akun buku besar. Posting dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban, ataupun ekuitas. Di akhir periode, jumlah saldo dari setiap akun akan diringkas untuk penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Selanjutnya yang kedelapan ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi semua akun terbuka beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian dapat diartikan sebagai daftar semua total akun rekening yang berasal dari buku besar.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam pemindah bukuan total debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Yang kedua ada neraca saldo sesudah penyesuaian. Neraca saldo sesudah penyesuaian merupakan daftar saldo yang disusun setelah melakukan penyesuaian pada akun tertentu. Penyesuaian ini dilakukan di akhir periode dengan tujuan untuk melihat kondisi terbaru dari posisi keuangan sebagai akibat dari berbagai perubahan yang terjadi. Yang ketiga ada neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup memuat ringkasan semua akun rekening transaksi setelah dilakukan penyesuaian. Selanjutnya yang kesembilan ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memutakhirkan semua akun basis akrual sehingga perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Selanjutnya yang ke-10 ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu catatan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ikhtisar akhir dari data keuangan perusahaan. Terdapat 4 jenis laporan keuangan yang terdiri atas. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk mengukur hasil operasi selama periode berjalan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Yang keempat ada laporan saldo laba. Laporan saldo laba merekonsiliasi akun saldo laba dari awal sampai akhir periode. Selanjutnya yang ke-11 ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan proses formal di mana perusahaan mengurangi semua akun nominal sampai dengan nol dan menentukan serta mengalihkan laba neto atau rugi neto pada akun ekuitas. Subtopik yang kedua yaitu menjelaskan aturan pencatatan berganda. Istilah debit dan kredit berarti sisi kiri dan sisi kanan. Istilah ini bukan berarti kenaikan ataupun penurunan, tetapi bagaimana perusahaan membuat jurnal dalam pencatatan. Artinya, ketika perusahaan memasukkan jumlah pada sisi kiri akun, berarti perusahaan mendebit akun. Dan ketika perusahaan membuat jurnal di sisi kanan, berarti perusahaan mengkredit akun. Ketika membandingkan dari kedua sisi, akun menunjukkan saldo debit jika total jumlah debit melebihi kredit. Dan sebaliknya, suatu akun menunjukkan saldo kredit jika jumlah kredit melebihi debit. Persamaan antara debit dan kredit memberikan dasar pada sistem pencatatan transaksi pembukuan berganda. Dalam sistem akuntansi pencatatan berganda, perusahaan mencatat pengaruh ganda atau dua sisi dari setiap transaksi dalam akun yang sesuai. Sistem ini memberikan cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika suatu perusahaan mencatat setiap transaksi dengan debit dan kredit yang sama, maka jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah semua kredit. Di sini ada ilustrasi dari sistem akuntansi pencatatan berganda. Pada saldo normal debit, di mana akun aset dan akun beban itu mengalami kenaikan pada sisi debit dan mengalami penurunan pada sisi kredit. Selanjutnya, pada saldo normal kredit, di mana akun liabilitas, akun ekuitas, dan akun pendapatan itu mengalami kenaikannya pada sisi kredit dan mengalami penurunannya pada sisi debit. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Apa sih pengertian dari persamaan dasar akuntansi ini? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Maksudnya ialah harta atau aset ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Misalnya, seseorang baru saja mendirikan suatu perusahaan baru. Lalu, perusahaan ini memiliki apa saja dan dari mana sumber dananya itu. Perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta,
yang sumber dananya itu berasal dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta dan kendaraan seharga 150 juta di mana sumber dananya itu berasal dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta untuk DP membeli kendaraan tersebut dan sisanya berhutang ke dealer sebesar 100 juta. Jadi, pada persamaan dasar akuntansi ini di mana apa yang dimiliki oleh perusahaan nilainya harus sama dengan sumber dananya itu. Kas dan kendaraan ini disebut sebagai harta atau aset. Lalu, sumber dana yang dari pemilik perusahaan tersebut disebut sebagai modal atau ekuitas. Lalu, utang-utang ini disebut sebagai kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan, rumus dari persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau dengan kata lain yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam suatu bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya, struktur kepemilikan itu menurut Sugiarto tahun 2009 ialah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam atau insider dengan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang investor. Di sini ada bagan dari laporan keuangan dan struktur kepemilikan, di mana pada laporan posisi keuangan, bagian ekuitas melaporkan modal saham dan saldo laba. Lalu, laporan laba rugi akan melaporkan pendapatan dan beban. Sedangkan pada laporan saldo laba akan melaporkan dividen. Oleh karena itu, perusahaan mengalihkan dividen, pendapatan, dan beban kepada saldo laba di akhir periode. Perubahan dari salah satu ketiga tersebut akan mempengaruhi kepada ekuitas. Oke teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.